perilaku safety terhadap pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit PT Sinta Agro Mandiri tahun 2023. Latar belakang perkembangan teknologi yang semakin canggih akan mengakibatkan timbulnya risiko bahaya yang dapat mempengaruhi perusahaan dan tenaga kerja. Potensi bahaya yang dialami tenaga kerja seperti bahaya fisik, kimia, biologi, dan berbagai bahaya yang dapat mempengaruhi risiko bagi tenaga kerja. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan kerja di dalam perusahaan harus diterapkan sehingga pekerja memiliki kesehatan yang tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan. ILO atau International Labour Organization tahun 2018 menyimpulkan bahwa setiap tahun ada lebih dari 2,78 juta kematian yang berarti terdapat 380.000 kematian per harinya yang disebabkan karena penyakit akibat kerja. Tingkat kecelakaan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yaitu sebanyak 33,05%. Pada tahun 2020 terjadi kecelakaan sebanyak 114.148 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 77,255 kasus kecelakaan kerja. Tingkat kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 26,74%. Kasus kecelakaan kerja dengan kasus terendah berada di kawasan timur Indonesia yaitu Papua sebanyak 15,17%. Angka kecelakaan kerja sedangkan kasus kecelakaan kerja yaitu Nusa Tenggara Barat sebanyak 34,76%. Berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2019, dalam penelitian Darbati tahun 2020, angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi menjadi yang tertinggi jika dibandingkan di bidang lainnya, yang dengan perbandingan 32%. Kasus kecelakaan kerja pada setiap tahun. Kecelakaan kerja di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan dalam kutipan Harjo tahun 2022 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 angka kecelakaan kerja mencapai 780 kasus. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 747 kasus. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 943 kasus. Kecelakaan kerja terjadi sekitar 88% karena perilaku yang tidak aman, tidak menggunakan APD dan tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja. Pemerintah telah mengeluarkan jaminan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan kerja agar tenaga kerja, tempat kerja serta peralatan produksi senantiasa dalam keadaan selamat dan aman dalam produksi. Permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, khususnya tenaga kerja dan perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga dianggap penting karena keselamatan kerja adalah kondisi aman atau selamat dari kerugian atau kerusakan di tempat kerja yang berhubungan antara peralatan dengan tenaga kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi tenaga kerja bebas dari kondisi fisik yang dapat mengganggu tubuhnya seperti virus, bahan kimia, biologi, kekurangan asupan makanan, emosional dan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu kegiatan utama untuk melakukan semua kegiatan di perusahaan agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan tidak merugikan perusahaan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi perlu ditekankan pada pekerjaan di bidang konstruksi seperti yang tercantum pada penerapan SNK 3 dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan melakukan promosi ketiga. Salah satunya yaitu penerapan program safety talk di tempat kerja seperti upaya peningkatan perilaku ketiga di tempat kerja. Promosi ketiga, sosialisasi budaya ketiga dan dalam lingkungan kerja berperan penting untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada para pekerja di tempat kerja dan merupakan cara untuk memperbaiki secara kondusif perilaku kesehatan para pekerja dalam bekerja. Secara umum, promosi kesehatan atau health promotion
sebagai ilmu yang membantu dalam mencegah perilaku seorang untuk menuju tingkat keselamatan yang optimal. Promosi ketiga salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja, sehingga dapat menerapkan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja di dalam lingkungan kerja. Salah satu promosi ketiga yang dilakukan pembangunan yaitu safety talk. Safety talk salah satu langkah pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja melalui dengan promosi ketiga dengan tujuan memberikan informasi mengenai keselamatan dan kecelakaan kerja atau ketiga di tempat kerja. Sebagaimana dalam penelitian Irmawan yang membahas tentang safety talk, yang menyatakan program safety talk merupakan kegiatan yang dilakukan bekerja sehingga pekerja dapat bekerja secara produktif dan aman dari kecelakaan kerja, karena sebelum bekerja telah mendapatkan informasi mengenai ketiga, sehingga para pekerja telah mendapat kesadaran akan pentingnya pemakaian APD saat bekerja, sehingga tercipta perilaku manusia untuk selalu memperhatikan penggunaan APD sebagai perilaku ketiga. Penyebab utama kecelakaan kerja yaitu dipengaruhi oleh peralatan kerja dan kelengkapannya, tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga kerja, karena tempat yang tidak memenuhi syarat, pekerja kurang pengetahuan dan pengalaman tentang tata cara kerja, keselamatan kerja, serta kondisi fisik mental pekerja yang kurang baik. Selain penyebab utama kecelakaan kerja, terdapat dua kelompok akar penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah immediate cause, terdiri dari pekerjaan yang tidak aman dan lingkungan yang tidak aman. Yang kedua adalah contributing cause, terdiri dari sistem manajemen keselamatan, kondisi mental pekerja, dan kondisi fisik pekerja. Salah satu perusahaan minyak kelapa sawit Kabupaten Sintang merupakan perusahaan bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit yang menghasilkan CPO atau crude palm oil dan PK palm oil dengan memiliki tahan proses penimbangan, grading, bodigram, sterilizer, triple tracing, digester, dan pressing boiler, nut and kernel, engine room, water treatment process, klarifikasi, dan inspect. Hasil observasi lingkungan kerja di bagian proses pengolahan yang memiliki potensi kejadian kecelakaan kerja terdiri dari potensi bahaya rantai licin, fibroid, mesin gas pen, rantai can coupling, arus atau panel listrik, buah sawit atau TPS, tumpahan minyak, mesin sterilizer atau boiler atau engine room, uap panas atau steam, seling putus, alat angkut, semburan atau paparan minyak panas atau CPO, semburan atau paparan api pembakaran boiler, pencahayaan, dan kebisingan, serta memiliki potensi risiko yaitu tertimpa tandan buah sawit atau TBS, terpleset atau terjatuh, terjepit lori, terjepit fiber kasper, terjepit paparan rantai kabin kopling, tersengat arus listrik, peledakan, luka bakar, dan paparan seling putus. Berdasarkan data dan angka kecelakaan yaitu sebanyak 27 kasus. Penyebab kecelakaan kerja yaitu tumpahan minyak, tertimpa buah sawit, terjatuh dan melepuh akibat tumpahan minyak. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan karyawan saat tidak menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja, seperti sarung tangan, sepatu boot, dan helm. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perilaku safety talk terhadap pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit Sintang Agromandiri tahun 2023. Lalu rumusan masalah berdasarkan permasalahan di atas dari jumlah kasus kecelakaan kerja dan hasil observasi tentang penggunaan alat pelindung diri di PT Sintang Agromandiri, yaitu bagaimana perilaku safety talk terhadap pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit PT Sintang Agromandiri tahun 2023. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui perilaku safety talk terhadap pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit PT Sintang Agromandiri tahun 2023. Lalu yang kedua ada tujuan kasus khusus. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengetahuan terhadap safety talk dengan pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit PT Sintang Agromandiri tahun 2023. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan sikap terhadap safety talk dengan pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit PT Sintang Agromandiri tahun 2023. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan tindakan terhadap safety talk dengan pencegahan kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit PT Sintang Agromandiri tahun 2023. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga peneliti dapat memberikan informasi tentang bahaya yang terjadi di pabrik sawit apabila tidak menggunakan alat pelindung diri. Yang kedua adalah manfaat aplikatif. Yang pertama, manfaat bagi peneliti.
untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga peneliti bisa mengetahui bahaya yang terjadi di pabrik sawit dan dalam rangka pencegahan kerja. Lalu yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Sebagai masukan dalam memberikan informasi tentang risiko keselamatan dan kecelakaan kerja di pabrik sawit. Lalu yang ketiga, bagi responden. Menjadi manfaat bagi responden dalam memberikan informasi tentang risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di pabrik kelapa sawit. Yang keempat, manfaat bagi sekolah tinggi ilmu kesehatan Kompas Raya Sintang. Menjadi bahan untuk menentukan metode pembelajaran terutama yang berkaitan dengan pencegahan risiko kecelakaan kerja di pabrik sawit. Lalu ada ruang untuk penelitian. Ini dibaca juga Pak. Ya langsung saja pada ini ya, etik. Ya langsung di bab 3 ya, bab 2 kerangka teori. Ya. Dibaca. Lalu metode penelitian. Yang pertama, kerangka konsep. Sesuai dengan tinjauan pustaka, kerangka teori dan hubungannya dengan variabel yang akan diteliti, maka kerangka konsep penelitian ini adalah yang pertama, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Lalu ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel terikat atau perilaku sekitar. Yang kedua adalah variabel bebas. Variabel bebas terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Lalu ada definisi operasional, perilaku. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka pentingnya ketiga di tempat kerja dalam rangka pencegahan kerja. Serta cara komunikasi untuk memberikan informasi kepada pekerja. Akan pentingnya ketiga di tempat kerja. Lalu pengetahuan mereka terhadap alat-alat kesehatan selama bekerja. Lalu ada sikap, responden informan terhadap penggunaan alat pelindung diri untuk menjaga jarak kerja. Yang terakhir ada tindakan, penggunaan alat pelindung diri untuk bekerja. Lalu di slide penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi sumber, selain data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi. Objek alamiah yang dimaksud oleh Sugiono tahun 2013 adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek yang setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Ini penelitiannya juga dijelaskan. Ya. Metode kualitatif menurut lanjut. Ini kan kualitatif ya. Lanjut. Ya, tadi betul tadi pengumpulan data. Kan informan ya. Teknik pemilihan informan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama informan kunci atau Key informan kunci adalah GM atau General Manager dan petugas ketiga yang berjumlah 2 orang. Lalu yang kedua informan pendukung pekerja pabrik sawit yang berjumlah 1 orang dan peningulasi pekerja pabrik kelapa sawit yang berjumlah 1 orang. Lalu sumber data. Yang pertama sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bias disebut key member yang memegang narasumber data penelitian ini. Bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara terstruktur peneliti di tempat penelitian. Data primer bersumber dari karyawan pabrik sawit. Lalu yang kedua sumber data sekunder. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari beberapa referensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, data kecelakaan kerja. Lalu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati secara fisik. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri ataupun anggota tim peneliti.
Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, peneliti memerlukan alat bantu yang bisa dijadikan instrumen penelitian. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat rekam, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Lanjut. Lanjut. Pengolahan, prediksi, penyajian, display ya, conclusion. Analisis datanya, sampling, ditutup dulu. Baik, sekian untuk presentasi proposal saya ucapkan terima kasih.